Bab 41. Merampok Kekaisaran. Benua Barat merupakan benua terlemah dari 5 benua yang ada di dunia kultivator, tapi semenjak kehancuran Istana Kaisar Yanchen setengah tahun yang lalu, mulai terjadi perpecahan di benua selatan. Para sekte, kerajaan, dan para keluarga bangsawan di sana mulai bersaing untuk menjadi penguasa benua selatan. Benua Barat mengambil keuntungan dari situasi ini untuk merebut kembali wilayah yang dulunya direbut oleh benua selatan. Sampai saat ini masih menjadi misteri siapa yang dapat menghancurkan Istana Kaisar dalam waktu 1 malam. Para warga yang melihat kejadian malam itu juga tidak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka takut bahwa mereka akan dibunuh jika menceritakan kejadian malam hari itu. Kehancuran Istana Kaisar dan perselisihan kekuasaan di sana membuat kekuatan benua selatan menurun secara drastis. Hal ini mengakibatkan benua barat naik dari posisi kelima menjadi posisi keempat dalam peringkat benua terkuat di dunia kultivator. Lautan Darah. Siapa yang tidak mengetahui nama tersebut? Nama yang membuat seorang kultivator di seluruh dunia bergidik ketakutan setelah mendengar namanya, bahkan Kaisar Benua Tengah tidak terkecuali. Lautan Darah merupakan sebuah laut yang luas yang membatasi benua-benua di dunia kultivator. Di sana juga terdapat ratusan, tidak, jutaan monster yang sangat berbahaya. Untungnya terdapat sebuah segel yang menahan monster tersebut agar tidak keluar dari wilayah Lautan Darah. Karena hal itu, kelima benua sepakat untuk membangun arai teleportasi yang berfungsi untuk melakukan perpindahan instan dari benua satu ke benua lainnya. Di atas Lautan Darah yang sangat luas, terlihat ada seorang pemuda tampan yang sedang terbang dengan cepat melarikan diri dari kejaran ratusan ekor elang di belakangnya. Sialan, tempat macam apa ini? Monster-monster ini berada di ranah Dao. Akan bagus jika jumlah mereka hanya 2 atau 3, tetapi apa-apaan jumlah tidak masuk akal ini. Pemuda itu menggerutu kesal ketika melihat ratusan ekor elang yang mengejarnya. Bodohnya aku, seharusnya aku tak menghabiskan seluruh poinku untuk meningkatkan sistem ke versi 1.5. Sekarang bagaimana caraku untuk lolos dari situasi ini? Setelah terbang selama 6 jam tanpa henti, burung-burung itu mulai tertinggal jauh di belakang. Akhirnya aku lolos dari kejaran burung-burung itu. Aku harus bergegas meninggalkan tempat berbahaya ini. Kai mengambil sebotol air mineral dan menghabiskan dalam beberapa tegukan. Setelah terbang selama 6 hari tanpa henti, akhirnya Kai dapat melewati Lautan Darah. Walaupun Kai beberapa kali dikejar oleh beberapa binatang buas yang hidup di sana, entah beruntung atau bagaimana Kai selalu dapat berhasil lolos. Kai mendarat tepat di sebuah desa yang letaknya berada di pinggir Laut Darah. Sepertinya hanya terdapat beberapa ratus orang yang tinggal di desa ini, ucap Kai sambil mengganti pakaiannya yang penuh dengan keringat. Setelah memasuki desa tersebut, Kai mencari sebuah rumah makan untuk mengisi perutnya yang kosong. Ia juga bermaksud mencari informasi dari sana. Desa itu tak terlalu besar, jadi mudah bagi Kai untuk menemukan sebuah rumah makan. Kai memasuki rumah makan yang cukup besar di sana dan mulai memesan makanan. Kai memilih untuk duduk di meja paling tengah supaya dapat mencari informasi dengan mudah. Setelah Kai duduk, terlihat pria botak dengan otot di kedua tangannya cukup besar. Halo saudara sesama kultivator, apa ini pertama kalinya bagimu datang ke sini? Ya, jawab Kai singkat. Karena kau orang baru, kau harus mentraktir semua orang yang ada di sini. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap kasar, ucap pria botak sambil bersiap untuk memukul Kai yang tengah duduk sambil meminum arak. Sebuah pukulan yang melesat seperti peluru hampir mengenai kepala Zukai, tetapi itu dengan mudah Kai tahan hanya dengan satu tangannya. Karena aku dalam mood bagus kali ini, silahkan pergi atau terima akibatnya. Kai berkata dingin dengan sorot matanya menatap tajam pada pria botak yang menyerangnya. Boom! Hanya dengan sedikit tekanan tubuhnya,
Pria botak tadi terpental cukup jauh dan menghantam dinding yang mengakibatkan retakan pada tulang rusuknya. Kai menghampiri pria itu dan memberinya sebuah pil penyembuh. Maaf, aku terlalu kelewatan. Ambil ini dan sembuhkan dirimu. Kai berbalik dan berjalan kembali ke meja makannya. Dia menghabiskan makanannya dengan sedikit tidak senang. Tempat saat ini ia berada merupakan desa Zio yang berada di pinggir laut benua barat. Kai juga telah mengetahui bahwa La telah berada di lautan darah selama 6 bulan lamanya. Menurut informasi yang didapatnya juga bahwa kekuatan dari benua barat kini telah naik pangkat menjadi peringkat 4 dari 5 benua yang berada di dunia kultivator. Kai mengingat apa yang diberitahukan pemuda misterius di dunia jiwa ketika ia selesai bertarung dengan pemimpin sekte Baotu. Ketika mengingat kembali apa yang ia katakan waktu itu membuat Kai sedikit bingung. Bencana akan datang tak lama lagi. Dan kenapa juga dia memintaku untuk melindungi dunia kultivator dari bencana itu? Berbagai pertanyaan muncul secara tiba-tiba di benaknya. Bahkan setelah berpikir keras, Kai tidak menemukan jawaban yang dicarinya. Sebuah ide tiba-tiba muncul di kepala Kai membuatnya menunjukkan senyuman aneh. Muhehe, bagaimana jika aku mengambil alih kekuasaan benua barat dan menjadi kaisar? Bukankah aku memiliki bantuan yang cukup untuk menghadapi bencana itu? Sosoknya yang memakai jubah hitam perlahan berubah menjadi asap hitam dan menghilang seketika. Di sebuah istana milik Kaisar Kekaisaran Elang Api, tepatnya di aula istana. Terlihat seorang kaisar sedang duduk di singgasana dan juga seorang pria gemuk sedang bersujud menghadap ketakutan. Jadi bisa kau jelaskan, apa yang kau perbuat pada putriku? Kepala keluarga Ouyang Jin. Ucap kaisar dengan nada dingin dengan tatapan tajamnya menatap pria gemuk di depannya. Maafkan saya yang mulia. Saya sedang dalam keadaan mabuk saat itu. Saya tak tahu bahwa wanita yang di hadapanku saat itu adalah Putri Penda. Ouyang Jin berkata dengan gugup, pundaknya sudah mengeluarkan keringat dingin dan dia sangat ketakutan. Karena jasa yang keluarga Ouyang dedikasikan pada kekaisaran, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Tetapi camkan ini, jika kau melakukan hal yang sama lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Terima kasih yang mulia atas pengampunannya, saya berjanji tidak akan berbuat salah lagi. Setelah keputusan Kaisar Kekaisaran saat itu semua orang akhirnya dapat bernafas lega. Kupikir Kaisar akan menghukum Ouyang Jin dengan kejam karena hampir melecehkan putrinya. Bisik seorang pria tua. Itu bisa simaklumi, keluarga Ouyang merupakan keluarga hebat di kekaisaran, apalagi leluhur mereka yang cukup berjasa bagi benua Narat, tak mungkin kaisar akan mengambil keputusan gegabah seperti itu. Balas seorang pria tua dengan janggut panjang. Ucapanmu itu ada benarnya juga. Selang beberapa menit setelah kaisar memutuskan hukuman pada Ouyang Jin, muncul seorang pemuda di dalam aula itu secara tiba-tiba. Angkat tangan kalian dan serahkan kekaisaran ini padaku. Bab 42. Istana Kaisar. Atau, siapa dirimu anak muda, bagaimana kau bisa berada di sini? Tanya sang kaisar. Siapa aku? Kau bertanya siapa aku? Hei gendut, beritahu dia siapa identitas tuan muda ini. Balas Kai sambil menunjuk pria gemuk di depannya. Kau siapa? Aku bahkan tidak mengenalmu, jawab pria gemuk itu dengan wajah bingung. Bukankah aku sudah terkenal ya? Kala itu ketika pembantaian di istana Kaisar Yanchen, bukankah ada banyak orang yang melihat wajahku, seharusnya banyak rumor yang tersebar tentangku. Batin Kai. Baiklah, kalau begitu biar ku perkenalkan diriku. Sebaiknya kalian dengarkan baik-baik, namaku Xian. Orang yang telah membuat istana kaisar menjadi reruntuhan dan membantai keluarga kaisar. Ucap Kai sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Hahaha, orang ini melawak. Hei nak, jika kau ingin melawak bukan di sini tempatnya.
kata pria tua dengan janggut putih panjang mengusap air matanya karena tertawa terlalu berlebihan. Kau benar saudara Tang, pemuda ini sungguh lucu. Melawak di istana kaisar baru pertama kali aku melihatnya. Sahut pria tua di sampingnya. Anak muda, kau akan mengampuni kesalahanmu. Sebaiknya cepat kau pergi dari sini atau prajuritku akan mengusirmu secara paksa. Tegas sang kaisar. Beraninya kalian menertawakanku. Kai mengeluarkan sedikit aura penekanan dari tubuhnya untuk membuat semua orang bersujud di hadapannya. Dek, jantung semua orang berdetak keras diakibatkan aura yang Kai keluarkan. Sekarang apa kalian percaya? Cepat serahkan kekaisaran ini padaku atau rasakan sendiri akibatnya. Ancam Kai. Asteris tolong maafkan kami tuan. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah orang yang telah membantai keluarga kaisar. Ucap kaisar elang api terbata-bata. Haha, kalian semua sangat lucu, aku hanya bercanda jadi santai saja. Aku memang menginginkan kekaisaran ini tapi aku tidak ingin identitasku diketahui publik. Jadi aku minta kau tetap menjadi kaisar tapi aku yang akan memerintah di balik layar. Ucap Kai menjelaskan. Bebe benarkah itu tuanmu maksudku yang mulia? Ya benar ini hadiah dariku. Aku akan datang 2 hari lagi jadi tolong kau carikan 100 anak muda untuk aku latih sendiri. Ucap Kai sambil memberikan sebuah cincin tuang berisikan ribuan pil langit kelas tinggi. Setelah itu Kai perlahan menghilang kemudian lenyap. Kaisar kekaisaran elang api itu bernama Yang Jihui atau biasa dipanggil Kaisar Yang. La merupakan seorang kultivator ranah nirwana puncak yang sebentar lagi akan mencapai tingkat half saint. La merupakan seorang pemimpin yang adil dan juga baik hati, tak seperti Kaisar Yanchen yang licik dan juga kejam. Setelah Kai menghilang dari aula itu, seluruh orang kemudian dapat bernafas dengan lega. Yang mulia, apakah pemuda tadi benar-benar telah menghancurkan kekaisaran rubah perak? Tanya seorang penasehat kaisar. Aku juga tidak tahu, tapi dapat dilihat dari tingkatan pemuda itu menghancurkan kekaisaran rubah hanya seperti bermain baginya. Jelas Kisar Yang. Sebaiknya kalian semua tidak memprovokasi pemuda itu, atau kekaisaran ini akan bernasib sama seperti kekaisaran rubah perak. Tegas Kaisar Yang. Baik Yang Mulia. Jawab semua orang serempak. Atau Yang Mulia, apakah hadiah yang diberikan oleh pemuda tadi padamu? Hingga membuat raut wajah Yang Mulia kaget seperti itu. Seseorang kembali bertanya. Kaisar yang bukan orang yang serakah jadilah menggunakan kesadarannya untuk mengeluarkan semua isi dari dalam cincin ruang tersebut. Seketika seluruh aula istana penuh dengan tumpukan pil langit kelas atas serta ruangan itu sekarang penuh dengan bau harum dari pil yang Kai berikan. Ini, pakah sungguhan. Hei saudara Lei, coba kau tampar pipiku ini untuk membuktikan ini mimpi atau nyata. Kepala keluarga Xia mulai berbicara. Plak, suara tamparan yang sangat keras dapat didengar dari aula istana. Bagaimana Xia Zuen, apakah rasanya sakit? Ucap saudara Lei dengan senyum jahatnya. Kau, cukup. Setiap orang di sini masing-masing dapat mengambil 100 butir pil, sisanya akan disimpan di gudang istana. Semua orang mengangguk puas menerima keputusan yang kaisar buat. Setelah selesai membagi pil pada keluarga dan patriark sekte-sekte yang hadir di ruangan itu, mereka semua kembali pada wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Kaitang tadi menghilang dari aula istana kini berada di sebuah penginapan mewah yang ada di ibu kota pusat. La sedang tiduran di atas kasur sambil memakan apel di tangan kanannya. Kapan Yi selesai di-upgrade, aku sungguh bosan sekarang. Ucap Kai sambil mengunyah apel. Tak berselang lama setelah Kai mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba ada sebuah notifikasi di kepalanya. Ding! Sistem telah di-upgrade ke versi 1.5, mendapatkan 200 juta poin sistem, gacha sistem telah terbuka, mall sistem sekarang telah menyediakan senjata tingkat ilahi kelas bawah.
Setelah notifikasi selesai muncul sebuah wanita remaja sekitar umur 15 tahun dengan gaun putih panjang serta rambut hitam yang terikat. Kai yang melihat gadis remaja di depannya menjadi sedikit terpesona. Yi kecil. Di mana kau? Bukankah upgrade sistemnya telah selesai, seharusnya kau juga muncul. Di mana kau sekarang Yi kecil? Ucap Kai sambil terus-menerus memanggil nama Yi kecil. Hei kau, aku tak tahu bagaimana kau bisa sampai di sini, cepatlah pergi. Tuan, apakah Tuan sedang mengusirku pergi? Ucap gadis remaja itu sambil berpura-pura menangis. Iya, aku mengusir. Tunggu, kau barusan memanggilku Tuan. Jangan-jangan kau adalah... Sebelum menyelesaikan perkataannya, gadis remaja di depannya menyela. Iya Tuan, aku adalah Yi. Jawabnya sambil tersenyum manis menatap Kai. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah 6 bulan lalu Yi hanya seorang gadis kecil yang imut? Tapi sekarang ia berubah menjadi gadis remaja yang cantik. Tak hanya itu saja. Pop asterisinya kini telah bertambah besar lagi. Batin Kai sambil menatap 2 buah gunung kembar di depannya. Menyadari tatapan mesum yang Kai tunjukkan padanya membuat Yi merasa malu. Tuan, jika Anda ingin melihat itu, Yi bisa memperlihatkannya pada Tuan. Ucap Yi malu-malu dengan rona merah di wajahnya terlihat jelas. Kai yang sadar apa yang telah ia lakukan menjadi sangat malu, mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tadi itu hanya kesalahpahaman saja, jadi kau tak perlu terlalu memikirkannya. Karena tak memiliki alasan yang lebih logis, Kai menjawab secara asal-asalan. Maafkan Yi Tuan karena bersikap seperti tadi. Setelah suasana canggung yang cukup lama, Kai mulai bertanya untuk mencairkan suasana. Yi, bisa kau jelaskan apa itu gacha sistem yang aku baca saat selesai mengupgrade dirimu? Seperti ini, apa Tuan tahu aturan dari gacha? Jika Tuan telah mengetahuinya, itu sama saja dengan aturan dari gacha sistem. Tuan akan mendapatkan sebuah tiket gacha yang dapat Tuan gunakan untuk memutar gacha sistem. Jelas Yi. Kalau begitu, berapa tiket gacha yang kumiliki sekarang? Tiket gacha yang Tuan miliki berjumlah 0. Jawab Yi. Bab 43. 2 hari telah berlalu, seperti yang Kai ucapkan. Ia datang kembali ke istana Kaisar Yang. Di aula istana terlihat Kaisar yang duduk sambil menutup matanya, terlihat aura kewibawaan keluar dari tubuhnya. Tidak duduk di kuris singgasana, melainkan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari kayu di aula tersebut. Tiba-tiba cahaya perak terlihat di dalam aula itu yang membuat Kaisar yang membuka matanya. Dia sudah datang. Setelah cahaya perak itu perlahan menghilang digantikan sosok pemuda yang tampan dan penuh dengan aura kehidupan. Yang mulia, selamat datang, ucap Kaisar yang membungkuk hormat. Kai hanya menganggukkan kepalanya. Kau sudah menerobos. Selamat. Itu semua berkat yang mulia. Hamba tidak pantas menerima ucapan selamat Anda. Sudah. Bagaimana dengan permintaanku? Apakah kau sudah mendapat 100 anak muda yang umurnya tidak kurang dari 15 tahun? Aku tidak peduli mereka jenius atau bukan, tapi di mataku mereka semua sama. Itu. Sebaiknya Yang Mulia melihat mereka sendiri. Kaisar yang kemudian bangkit dari duduknya dan mulai mengajak Kai menemui 100 anak muda yang telah Kai minta. Mereka berdua berjalan ke arah lapangan istana yang merupakan tempat orang jenius yang kekaisaran rekrut. Lapangan istana cukup luas, di sana terdapat berbagai pohon, tempat istirahat, dan tempat makan. Saat Kaisar Yang dan Kai sampai di sana, Kai melihat ada sebuah arai yang mengelilingi lapangan istana. Kai tersenyum seraya berkata, arai pengumpul Ki tingkat 3, rupanya di kekaisaran ini terdapat seorang master arai yang telah berhasil menembus tingkat ahli. Kaisar yang saat itu mendengar ucapan Kai menjadi semakin terkejut mengetahui bahwa Kai dapat melihat formasi arai yang terpasang di lapangan istana, bahkan sampai mengetahui bahwa arai itu merupakan arai pengumpul Ki tingkat 3 membuat Kaisar yang semakin mengaguminya.
Apakah Yang Mulia juga seorang Master Arai? Karena penasaran Yang Jihui mulai bertanya. Ya, Kai kemudian mendekat ke arah titik formasi Arai dan mulai sedikit mengubahnya. Proses itu berlangsung sangat cepat dan ketika Kai selesai mengubah formasinya, pohon-pohon dan tanaman herbal yang berada di dalam lapangan tumbuh sangat cepat. Tidak hanya itu, para remaja muda yang awalnya sedang berlatih kini satu persatu mulai menerobos relang masing-masing. Kaisar yang kala itu terkejut menjadi semakin terkejut lagi. Akhirnya aku bisa mati dengan tenang, di bawah pimpinan Tuan Muda hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Tidak 1 tahun kekaisaran ini pasti akan mendominasi seluruh dataran dunia kultivator. Siapa yang membiarkanmu mati, Pak Tua? Jika kau mati, siapa yang akan memimpin kekaisaran ini? Enak saja. Aku hanya bercanda, Yang Mulia. Mari kita masuk ke sana, ucapnya sambil tersenyum kecil. Setelah memasuki lapangan istana, Ki yang berada di dalamnya sangat berbeda jauh dibandingkan di luar lapangan. Yang Mulia, aku memiliki sebuah permintaan, kuharap Yang Mulia dapat mengabulkannya. Katakan. Aku berharap Yang Mulia dapat membuat arai seperti ini untuk istana. Tentu, itu hal mudah. Kita akan bahas nanti saja. Mereka berdua kemudian menemui para remaja yang saat ini sedang berlatih. Saat Kaisar Yang dan Aki memasuki sebuah ruangan besar, terlihat banyak laki-laki dan perempuan yang usianya tidak kurang dari 15 tahun dengan wajah mereka yang dipenuhi dengan kegembiraan. Tapi saat Kaisar Yang mulai memasuki ruangan itu, ekspresi gembira mereka digantikan dengan ekspresi serius. Hormat kepada Yang Mulia, ucap mereka serempak. Biar ku perkenalkan. Ini adalah Yang Mulia Si yang merupakan penguasa baru Kekaisaran Elang Api dan juga dia merupakan orang yang akan melatih kalian secara pribadi. Seharusnya kalian merasa terhormat mendapat kesempatan untuk dilatih sendiri oleh Yang Mulia Si. Jelas Kaisar Yang. Dek, jantung pada remaja muda di sana berdetak kencang. Jika bukan Kaisar Yang sendiri yang mengatakannya, mereka semua tidak akan percaya apa yang baru saja mereka dengar. Salam hormat pada Yang Mulia Si. Tidak perlu terlalu gugup, pertama-tama kalian coba tunjukkan kekuatan kalian masing-masing. Setelah Kai melihat dengan teliti, ia tahu bahwa para remaja muda yang berada di depannya kini rata-rata hanya berada di ranah pejuang perunggu. Hanya beberapa dari mereka yang telah berasa di ranah pejuang perak dan hanya 1 orang saja yang telah mencapai ranah pejuang emas. Kai memerintahkan Merak Unyuk menunjukkan teknik masing-masing karena Kai tidak tahu teknik apa yang telah mereka olah. Di antara para remaja itu ada seorang gadis muda dengan rambutnya berwarna merah kehitaman. Gadis itu orang yang pertama kali maju di hadapan Kai. Saya Lingsa, putri tertua dari keluarga Ling, memberi hormat pada Yang Mulia. Baik, silakan dimulai. Oh, gadis ini adalah satu-satunya orang yang telah mencapai ranah pejuang emas di antara para remaja itu. Biar kulihat bagaimana kemampuannya, batin Kai. Hiya, ha. Gadis muda itu mulai mengeluarkan berbagai jurus miliknya dan diakhiri dengan sebuah gerakan menebas yang memunculkan sebuah hembusan angin tapi tidak cukup kuat. Silakan dinilai Yang Mulia, ucap gadis itu penuh percaya diri. Lumayan, tapi dasar fondasi kultivasimu terlalu rapuh dan juga dalam gerakanmu terlalu banyak memakan ki di dalam dirimu, sehingga membuatmu merasa lelah hanya dalam beberapa jam saja. Untuk yang lainnya kurasa cukup bagus. Oh ya, satu lagi, pedang besar ini tidak terlalu cocok denganmu. Menghela nafas sebentar, Kai melanjutkan perkataannya, ini. Mintalah seorang pandai besi istana untuk membuatkanmu pedang seperti ini. Kai memberikan sebuah kertas dengan gambar sebuah pedang panjang mirip katana. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kau boleh pergi. Selanjutnya, Kai mengevaluasi para remaja di depannya hingga matahari terbenam. Sekarang Kai tahu bahwa rata-rata para remaja yang Kaisar Yang pilih memiliki dasar fondasi yang rapuh, serta kemampuan fisik mereka kurang bahkan tulang mereka terlaku lemah.
Kai memberikan sebuah nasihat dan memberikan mereka masing-masing 3 butir pil, yang masing-masing memiliki khasiat seperti meningkatkan tulang, memperkuat darah, dan juga memperkuat fondasi kultivasi. Selesai memberi mereka semua nasihat, Kai perlahan berubah menjadi gumpalan cahaya dan kemudian lenyap. Yang Emperor yang sudah terbiasa dengan sikap yang Kai lakukan hanya menghela nafas panjang. Hahaha, biar ku tebak di alam rendah ini tak mungkin ada seseorang yang mengalahkan jenius seperti Tuan Muda. Mungkin julukan monster lebih pantas untuknya. Kai yang tiba-tiba menghilang dari sana kini muncul di sebuah penginapan yang berada di pusat kota. Ia juga telah memasang arai pengumpul ki seperti yang telah Kaisar yang minta. Kai mengambil posisi duduk dan mulai memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa yang sekarang tak sama seperti dulu, kini dunia jiwa milik Kai terlihat banyak sekali binatang roh dan juga beberapa tumbuhan herbal yang dulu pernah Kai tanam. Kai memasuki rumah yang cukup besar di dalam dunia jiwanya dan mulai mencari anak-anak dan juga Bibi Yao. Sudah 6 bulan Kai tak pernah mengunjungi Bibi Yao dan anak-anak. Di dalam rumah yang besar itu terdapat tempat latihan, kamar mandi, kamar tidur dan sebagainya. Si tempat latihan Kai melihat Lin Zilian dan Lin Hao sedang berlatih tanding. Kai cukup terkejut dengan perkembangan yang Hao dan Zilin tunjukkan. Di usia 9 tahun Zilian telah berhasil menembus ranah pembentukan kor puncak sedangkan Lin Hao berada di ranah pembentukan kor awal. Haha. Kalian berdua mengejutkanku, di usia kalian ini mungkin rata-rata seseorang hanya berada di ranah pembentukan ki awal. Sedangkan kalian berdua telah mencapai ranah pembentukan kor hanya dalam waktu 6 bulan. Ucap Kai mengejutkan mereka berdua. Lin Zilian dan Lin Hao menghentikan latihan mereka dan menoleh mencari sumber suara. Saat tatapan mereka tertuju pada seorang pemuda tampan yang berdiri di depan pintu sambil tersenyum hangat ke arah mereka membuat mereka berdua bahagia. Paman Yan, teriak mereka berdua serempak. Mereka berdua langsung bergegas berlari ke arah Kai berada dan kemudian memeluknya. Kalian berdua sudah berjuang keras. Ucap Kai sambil mengelus-elus kepala mereka berdua. Kenapa paman baru datang sekarang? Apa paman tahu, Zilin sangat rindu pada paman. Ucap Lin Zilian sambil menangis bahagia. Hao juga rindu pada paman. Setelah mereka berdua melepas pelukan dari Kai. Kai kemudian bertanya, di mana Bibi Yao dan anak-anak lain? Bibi Yao sedang di dapur untuk menyiapkan makan malam, sedangkan para anak-anak lain sedang berada di hutan untuk bermain dengan hewan-hewan. Kai mengangguk paham dan mulai berjalan ke dapur untuk mengagetkan Bibi Yao. Di dapur Bibi Yao terlihat sedang memotong daging dan sayur untuk membuat makan malam. Kai berjalan dengan pelan ke arah Bibi Yao dan kemudian mengagetkannya. Wah, teriak Bibi Yao membuat Kai tertawa lepas. Haha. Yao, wajahmu saat kaget tadi terlihat lucu. Asteris Tuan Muda. Tanpa sadar Bibi Yao dengan cepat memeluk Kai yang berada di depannya. Sudah kubilang berkali-kali panggil aku Kai. Aku tidak terlalu suka kamu panggil dengan sebutan Tuan Muda. Ucap Kai sedikit marah. La juga pernah memberitahu Yi untuk memanggilnya dengan Kai tapi Yi tetap bersikukuh memanggilnya dengan sebutan Tuan. Mau tidak mau Kai hanya menerima memanggil dirinya begitu. Maaf Kai. Jawab Bibi Yao dengan rona merah terlihat di wajahnya. Haha, aku hanya bercanda, mari aku bantu kamu memasak untuk anak-anak. Kai mengambil pisau dan mulai membantu Bibi Yao memotong daging. Dan setelah masakan matang Kai menyuruh Lin Hao untuk memanggil saudaranya untuk makan malam. Kai juga menggunakan kesadarannya untuk memanggil Yi dan mengajaknya untuk makan. Setelah mereka semua berkumpul Kai melihat suasana bahagia di depannya ini dan membuat hatinya merasa nyaman. Bab 44. Selesai makan malam Kai mengajak anak-anak untuk bermain di pusat kota. Ia telah berpamitan pada Bibi Yao. Yi, apakah kau juga ikut denganku menemani anak-anak bermain?
Iya Tuan. Kai melambaikan tangan kanannya dan kala itu juga muncul sebuah gerbang dimensi yang cukup besar. Kai memanggil para anak-anak dan mengajak mereka keluar. Wus. Setelah memasuki gerbang dimensi yang Kai buat hanya dalam waktu sekian detik, Kai, Yi, dan anak-anak telah keluar dari dunia jiwa. Karena kita tadi telah makan malam, jadi paman akan mengajak kalian ke taman bermain. Kai yang melihat Yi memakai gaun yang baru ia berikan kemarin mulai mengalami mimisan. Cantik sekali. Menyadari hidungnya berdarah, Kai cepat-cepat mengambil sebuah kain dan mulai membersihkan darah yang keluar dari hidungnya. Kai kemudian memesan sebuah kereta mewah untuk perjalanan ke taman bermain, lalu duduk berduaan dengan Yi sedangkan anak-anak duduk di depan bersama sang kusir untuk melihat-lihat pemandangan. Lihat kakak Zilin, lampu itu sangat cantik. Ucap Lin Hao menunjuk sebuah lampu hias yang dinyalakan dengan elemen cahaya. Kau benar Hao. Kai dan Yi sekarang duduk berhadapan. Anehnya Kai tak dapat memandang mata Yi sama sekali karena suasana di antara mereka bersua terlalu canggung. Kai memutuskan untuk mencari topik pembicaraan untuk mencairkan situasi canggung tersebut. Yi, apa kau ingin sesuatu? Jika ada permintaan silakan bilang saja. Ucap Kai menatap Yi sambil menunjukkan senyum khasnya. Di bawah tatapan Kai, Yi hanya dapat menundukkan kepalanya malu. Li, itu tidak perlu Tuan. Hais, aku telah berulang kali menyuruhmu untuk memanggilku dengan namaku saja. Sebenarnya aku tidak terlalu suka jika kau memanggilku dengan sebutan Tuan. Tapi itu sudah aturan dari sistem untuk memanggil pemiliknya dengan sebutan Tuan. Suasana di antara mereka kembali canggung kembali. Kai yang saat itu sudah tidak memiliki topik pembicaraan mulai menatap Yi sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Yi, aku akan mulai bertanya dengan serius. Apa bagimu aku ini tampan? Karena pertanyaan Kai yang tiba-tiba membuat Yi menjadi gugup. La tak menyangkan bahwa tuannya akan bertanya seperti itu kepadanya. Menghela nafas panjang, Yi kembali menatap Kai dan mulai menjawab, iya. Bagi Yi, Tuan merupakan orang paling tampan di dunia. Jawabnya dengan wajahnya yang sudah memerah seperti tomat. Jadi apa kau menyukaiku? Ya, maukah kau menjadi kekasihku Yi? Dek, jantung Yi tak henti-hentinya berdetak. Yi tak pernah menyangka bahwa Kai akan melamarnya seperti ini. Tuan, kau tinggal jawab ya atau tidak. Ucap Kai menyela sambil terus-menerus menunjukkan senyuman manisnya. Iya Tuan, Yi ingin menjadi kekasihmu. Yi dari dulu selaku memendam perasaan padamu tapi jika Yi mengungkapkannya itu akan menghambat rencana balas dendam Tuan. Jawab Yi bahagia. La sedikit mengeluarkan air mata kebahagiaan di wajahnya. Tak pernah terpikirkan olehnya bahwa tuannya akan melamarnya. Jika kau ingin menjadi kekasihku, kenapa kau masih memanggilku dengan sebutan Tuan? Apakah jawabanmu sebelumnya hanya sebuah kebohongan? Ucap Kai yang masih mempertahankan ekspresi serius di wajahnya. Itu tidak benar, Yi selalu menyukai Tuan, Yi ingin menjadi kekasih Tuan. Yi ingin Tuan mencintai Yi ingin. Kai mengarahkan jari telunjuknya ke arah mulut mungil Yi, bibirnya terasa halus dan juga sangat menggoda. Haha, maaf aku tadi hanya menggodamu saja, aku juga mencintaimu Yi, mulai saat ini panggil aku Sukai, atau Kai Gege. Saat Kai dan Yi mulai bertatapan, Kai mulai memegang dagu Yi menggunakan tangan kanannya dan mulai menciumnya. Memem, Yier, kau terlihat sangat cantik hari ini. Kai Gege aku. Mereka pun lanjut berciuman hingga saat Kai hampir membuka pakaian yang Yi kenakan. Yi dengan cepat menggunakan tangannya untuk menahan tangan Kai yang ingin membuka kain bajunya. Kai Gege, kita masih di perjalanan, tahan dulu. Jika kau ingin melakukannya kita bisa melakukannya saat berada di dunia jiwa atau di penginapan. Ucap Yi sambil menggoyang-goyangkan tubuh Kai.
Kai yang tadi dikendalikan oleh nafsunya mulai tersadar dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Maaf Yer, aku terlalu terbawa suasana. Yi yang awalnya duduk di depan Kai kini berpindah tempat dan duduk di samping Kai, lah memejamkan matanya kemudian mulai menyandarkan kepalanya pada bahu Kai. Kai pun dengan sigap memeluk Yi dengan tangan kanannya sambil memainkan rambut Yi yang terikat. Harum sekali. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi di dalam kereta karena Kai menggunakan arai untuk menghalangi suara dan juga orang luar tak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. 1 jam berlalu akhirnya Kai, Yi, dan anak-anak sampai di sebuah taman bermain yang cukup ramai orang walaupun hari sudah mulai malam. Terlihat berbagai jenis permainan dapat dimainkan di sana. Lin Zilian mengajak para saudara-saudarinya untuk bermain. Para anak-anak terlihat sangat gembira saat bermain. Setelah puas bermain Kai mengajak mereka ke sebuah toko pakaian karena Kai pikir baju yang anak-anak pakai sekarang hampir kekecilan. Baiklah, kalian silakan pilih pakaian yang kalian suka. Karena anak-anak sedang pergi untuk memilih pakaian mereka masing-masing, Kai kemudian mengajak Yi untuk membelikannya pakaian baru. Tidak usah Kai GG. Pakaian yang GG berikan kemarin masih bagus, jadi Kai GG tak perlu membelikan Yi pakaian baru. Kai tak menghiraukan perkataan yang Yi ucapkan dan terus menggandeng tangannya untuk mencari baju baru. Setelah membeli 3 pakaian untuk Yi, sekarang Kai meminta Yi untuk memilih sebuah pakaian untuknya. Tanpa butuh waktu lama, Yi mengambil pakaian putih dengan corak naga di bajunya. Yi merasa kalau baju itu akan sangat cocok untuk Kai yang gagah dan perkasa. 10 menit berlalu akhirnya anak-anak belah membeli pakaian masing-masing, setelah itu Kai mengajak mereka kembali ke dunia jiwa. Sampai di dunia jiwa para anak-anak itu masih terlihat gembira dengan senyuman manis terlihat pada wajah anak-anak itu. Setelah pamit pada Bibi Yao, Kai keluar dari dunia jiwa dan menggunakan skill teleport untuk berpindah tempat ke lautan darah. Di lautan darah muncul sebuah cahaya perak yang memunculkan sesosok pemuda yang tak lain adalah Kai. Ia melihat lautan darah di depannya dan mengaktifkan mata elang untuk mencari keberadaan monster di sana. Setelah melihat sekeliling Kai menggunakan mata elangnya pada jarak 10 km tapi masih belum menemukan satupun monster, Kai terus-menerus menaikkan jangkauan mata elangnya hingga batas maksimal yaitu 100 km. Dari jangkauan 100 km Kai menemukan kumpulan binatang buas udara yang kultivasinya berada di ranah Sein atau bisa dibilang binatang iblis. Hahaha saatnya farming. Bab 45. Lautan darah. Sebuah awan hitam diiringi petir membuat lautan darah menjadi semakin mencekam. Hal ini dikarenakan Kai yang sedang bertarung dengan para binatang iblis membuat gejolak besar di lautan darah. Selas. Yang ke-100. Ucap Kai yang saat itu sedang mengambil nafas berat. Binatang sialan itu ternyata cukup sulit untuk dihadapi. Mungkin sudahi saja untuk hari ini aku sudah mencapai batas. Ding. Tuan berhasil membunuh 100 binatang iblis kelas atas mendapatkan 1 miliar poin sistem, mendapatkan 10 miliar poin pengalaman, dan mendapatkan 10 tiket gacha sistem. Wus, boom. Ledakan yang sangat keras terjadi di atas lautan darah yang membuat air laut yang awalnya tenang menjadi bergelombang hingga membuat tsunami yang cukup besar. Untungnya terdapat arai pembatas yang membatasi lautan darah sehingga tsunami tersebut tidak menyerang pemukiman warga. Sekarang setelah Kai baru saja mengalami terobosan beruntun, karena Kai memiliki tubuh istimewa jadi tubuh Kai cukup kuat untuk menahan luapan energi yang terus-menerus memasuki tubuhnya setelah menerobos. Proses itu berlangsung selama 5 jam. Selama 5 jam itu Kai meminta Yi untuk melindunginya sementara La menstabilkan fondasi kultivasinya. Ding. Sein Realm Tier 1. Sein Realm Tier 2. Sein Realm Tier 3. Sein Realm. Hingga terobosannya terhenti di ranah Sein Realm Tier 6.
Kai perlahan membuka matanya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang dari dirinya setelah menerobos. Tapi saat ini ia masih berada di lautan darah yang merupakan tempat paling menakutkan di dunia kultivator. Kai memegang erat tangan Yi dan mulai mengaktifkan skill teleport miliknya untuk berpindah tempat. Karena sekarang skill teleportnya telah mengalami peningkatan dari tingkat langit menjadi tingkat kuno, kini jarak yang bisa ia tempuh menggunakan skill teleport sejauh 10.000 km. Di 1.000 km sebelah selatan lautan darah, tepatnya di sebuah gunung yang banyak ditumbuhi pohon pinus, terlihat dua orang yang tiba-tiba keluar dari sebuah cahaya perak. Kai GG, apa kau sudah menstabilkan kultivasimu? Iya. Tapi aku sedikit bingung kenapa aku merasa ada yang kurang saat aku telah menerobos ke Saint Realm. Aku merasa aku belum mengeluarkan seluruh kekuatan milikku. Karena penasaran, Kai pun mulai bertanya pada Yi. Itu karena Kai GG belum menerima kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi? Apa itu? Apa GG benar-benar tidak tahu? Jika seseorang telah menempuh ranah half saint, maka orang tersebut harus menerima sebuah penghakiman dari langit atau bisa disebut sebagai kesengsaraan ilahi. Jika fondasi orang itu terlalu rapuh, bisa saja tubuh orang tersebut akan hancur karena tidak kuat menahan kesengsaraan ilahi itu. Jelas Yi panjang lebar. Kai berdiam sebentar dan mulai memahami apa yang baru saja Yi jelaskan, tapi Kai dikejutkan oleh sebuah notif dati sistemnya. Ding! Peringatan! Dalam 10 detik lagi akan muncul sebuah kesengsaraan ilahi, harap Tuan bersiap. Tingkat bahaya. Neraka. Dek! Jantung Kai berdetak cukup kencang ketika melihat sebuah peringatan berwarna merah di depan matanya. Walaupun Kai tidak mengetahui tingkat bahaya neraka itu seperti apa, tapi karena sistem menuliskan kata neraka menggunakan warna merah, Kai mengira-ngira bahwa kesengsaraan ilahi yang akan dihadapinya cukup berbahaya. Kai mengambil posisi duduk bersila sambil menutup matanya, La juga telah menyuruh Yi untuk memasuki dunia jiwa. 5, 4, 3, 2... Langit yang awalnya berwarna biru cerah kini menghilang digantikan dengan awan hitam diiringi sebuah petir berwarna merah kehitaman. 1. Set. Star. Kai yang saat ini tengah duduk bersila dihantam sebuah petir berwarna merah kehitaman. Petir itu dengan cepat menyambar tubuh Kai. Rasa sakit yang amat sangat menyakitkan dapat Kai rasakan di seluruh tubuhnya, mulutnya mengeluarkan sedikit darah segar. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya sangat sakit sekali? Tapi dengan adanya tubuh naga otomatis tubuh Kai perlahan-lahan mulai sembuh kembali. Hanya beberapa detik saja tubuh Kai kembali sembuh kembali, tapi bukan hanya itu, petir berwarna hitam kemerahan itu mulai menghantam Kai kembali. Cetar, bumim. Sambaran petir itu ketika menghantam tubuh Kai menciptakan sebuah ledakan yang sangat hebat hingga membuat tanah di sekitar Kai menjadi kawah yang penuh dengan lava panas. Ark! Teriak Kai sambil mengeluarkan seteguk darah segar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya sakit, tulangnya rasanya hampir patah, Kai juga hampir kehilangan kesadaran miliknya. Petir sialan ini, mengapa sambaran petir meningkat menjadi 5 kali lipat? Jika sambaran ketiga meningkat lagi, bisa dipastikan tubuhku ini akan hancur tanpa menyisakan satu daging pun. Pemulihan dari tubuh naga juga tidak akan mampu mengimbangi kerusakan petir itu. Gerutu Kai. La mulai membuka toko sistemnya dan mulai mencari sebuah pil yang dapat menahan sambaran petir hitam tersebut. Saat Kai tidak sengaja mengklik sebuah tombol tubuh di toko sistemnya, muncul sebuah pilihan kembali. Banyak sekali pilihan tubuh istimewa yang terpampang jelas di depan mata Kai, tapi yang paling menarik perhatian Kai lalah tubuh Kaisar Petir di sana. Tubuh Kaisar Petir dapat menyerap elemen petir untuk meningkatkan tubuh Kaisar Petir. Ketika mencapai tingkat maksimal, pengguna dapat memanggil sebuah petir kuno dan dapat mengendalikannya sesuka hati pengguna. Harga, 100 juta poin sistem. Awan hitam di langit mulai memunculkan sebuah petir hitam lagi yang siap menyambar Kai kapan saja. Ehehehe.
Tuan Petir, apakah Anda bisa menunggu sebentar? Aku ingin membeli tubuh baru dulu, setelah itu Anda dapat melanjutkan kesengsaraan ilahinya. Teriak Kai sambil menunjuk petir hitam yang ada di atasnya. Menyadari petir hitam itu masih belum menyambar dirinya, Kai dengan cepat langsung membeli tubuh Kaisar Petir di toko sistemnya dan seketika membuat penampilan Kai berubah drastis. Rambutnya berubah warna menjadi warna emas diikuti bola matanya yang juga berubah menjadi warna emas dan juga ada tanda petir di telapak tangan Kai, walaupun sedikit transparan. Silakan dilanjutkan Tuan Petir, ucap Kai. Petir hitam itu langsung terjun menghantam Kai. Saat petir itu menghantam tubuh Kai, kawah di sampingnya mulai bertambah luas seperti yang Kai prediksi. Kai yang saat itu tengah menutup matanya mulai menunggu-nunggu kapan petir itu menyambar tubuhnya. Saat petir itu telah menghantam tubuh Kai, Kai tidak merasakan rasa sakit seperti yang ia alami sebelumnya, melainkan rasa geli yang menjalar di seluruh tubuhnya. Petir hitam itu kemudian dengan cepat diserap oleh tubuh Kaisar Petir yang baru saja Kai beli. Ding! Menyerap petir neraka. Tubuh Kaisar Petir meningkat menjadi 1%. Setelah menerima pemberitahuan itu, Kai memutuskan untuk membuka matanya dan melihat ke atas langit bahwa petir hitam itu akan menyambar lagi. Setelah petir itu menyambar tubuh Kai selama 5 kali, akhirnya awan hitam di langit mulai menghilang. Langit pun kembali berubah warna menjadi biru terang. Hanya itu saja. Tuan Petir, apanya? Dasar petir lemah, teriak Kai sambil memasang ekspresi jelek. Tiba-tiba awan hitam berkumpul lagi di atas langit dan melepaskan sebuah petir berwarna putih diikuti oleh pusaran angin yang sangat kencang. Ini bohong kan? Apa petir itu bisa bahasa manusia? Dan juga aura ini. Sepertinya petir ini lebih berbahaya, sadari petir hitam tadi. Kesengsaraan ilahi tingkat Asura terdeteksi. Disarankan Tuan membeli pil petir tingkat 5 di toko sistem. Tanpa ragu-ragu Kai langsung membeli 10 butir pil tersebut dan langsung menekan semua pil tersebut secara bersamaan. Petir putih di langit semakin besar dan membuat dataran tempat Kai berpijak bergetar hebat. Waduh, mati aku. Tar, bungim, jer. Petir putih itu dengan cepat turun dan menghantam tubuh Kai 7 kali berturut-turut tanpa jeda sedikit pun dan akhirnya menghilang. Ding! Menyerap petir Asura. Tubuh Kaisar Petir Tuan meningkat menjadi 10%. Di atas tanah itu terlihat Kai dengan tubuh penuh dengan darah. Untung saja aku telah menelan pil petir, jika saja aku hanya mengandalkan tubuh Kaisar Petirku, bisa bahaya nanti. Setelah kejadian itu selesai, tubuh Kai perlahan-lahan mulai sembuh. Yeer, tampilkan statusku. Ding, status. Nama, Ling Sukai, Xian, umur, 18 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kaisar Bintang. Kultivasi, Saint Tier 6, 124/1 miliar plus. Job, Alkemis Grandmaster, menengah. Master Arai, Suci Puncak. Skill, Teknik Pedang Langit, 100%. Langkah Angin, 100%. Teknik Pedang Pemusnah, 100%. Teleportasi kuno, kurang dari sama dengan lebih besar dari, bisa berevolusi. Api neraka kuno. Tinju Kaisar, 100%. Tousan Sword Spirit, 100%. Budidaya, Teknik Pelahap Bintang, Bumi 1/99. Teknik Pernafasan kuno. Heaven Flame Body kuno. Senjata, Pedang Merah Darah Langit. Pedang Thunderbird Ilahi. Zirah Naga kuno. Pedang Kaisar Bintang, Langit, 1/20. Tubuh Naga, 7%. Tubuh Dewa Kematian, 1%. Tubuh Kaisar Petir, 10%. Tubuh Roh. Tubuh Elemen. Poin Sistem, 1 miliar. Poin Keterampilan, 50 juta. Kekayaan, unlimited. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari gacha sistem.
Lebih besar dari sistem versi 1.5, bab 46. Di sebelah ujung selatan dari 5 benua terdapat sebuah dataran kecil yang hanya memiliki luas seperti ibu kota Kekaisaran Elang Api. Tapi Ki yang berada di pulau kecil itu 10 kali lebih padat serta di sana terdapat berbagai sumber daya langka yang sangat jarang ditemukan di kelima benua. Pulau kecil itu dihuni oleh sebuah sekte dengan tanda mawar darah sebagai simbolnya. Bangunan besar dengan gaya Cina kuno dengan berbagai patung singa yang terbuat dari batu roh terdapat di sana. Seorang pria sepuh dengan janggut putih panjangnya tengah duduk di sebuah kursi yang terbuat dari kayu tiba-tiba dikagetkan oleh munculnya sebuah petir putih di atas langit. Apakah itu? Petir Asura, ucap pria sepuh itu sambil membelalakkan matanya tidak percaya. Ini, siapa dia sampai bisa memanggil petir Asura yang tidak pernah muncul selama jutaan tahun di dataran rendah ini? Dikatakan di catatan kuno milik leluhur bahwa hanya 2 orang yang dapat memunculkan petir Asura dahulu kala. Untuk dapat melihatnya di kehidupanku ini, aku sungguh orang yang beruntung. Tingkatan kesengsaraan ilahi dibagi menjadi langit dan bumi, muncul setiap 1000 tahun sekali. Roh, muncul setiap 100.000 tahun sekali. Kuno, muncul setiap 1 juta tahun sekali. Neraka, muncul setiap 10 juta tahun sekali. Asura, muncul ketiga kali saat Kai mengalami kesengsaraan ilahi. Legenda, belum pernah muncul selama 10 miliar tahun. Kematian dan kehidupan, belum pernah muncul sama sekali tapi dijelaskan jika petir kematian dan kehidupan muncul alam itu sendiri akan hancur. Setelah itu pria sepuh itu mulai berdiri dan terbang keluar dari kediamannya. 1 menit kemudian pria sepuh itu telah sampai di sebuah tempat latihan milik sektenya. Wahai para murid-muridku, seperti yang tertulis di dalam catatan leluhur. Setelah muncul sebuah petir Asura di alam yang rendah ini kita dapat kembali ke rumah kita yaitu alam dewa. Wah, teriak para murid sekte itu secara bersamaan. Akhirnya kita dapat meninggalkan alam rendah ini. Aku telah terjebak di ranah Raja Dao selama puluhan tahun karena kurangnya ki murni di alam ini. Keluh seorang murid sekte. Hori. Petir Asura telah menghilang selama ratusan juta tahun dan juga hanya 2 orang yang pernah mengalaminya, salah satunya adalah leluhur kita. Jika ada orang yang dapat memanggilnya maka kekuatannya akan setara atau bahkan lebih kuat dari leluhur kita. Leluhur kita merupakan salah satu orang kuat yang menguasai alam dewa. Beliau merupakan peringkat 4 di jajaran kultivator dewa di sana. Lanjutnya. Setelah pidato singkat itu, patrialis sekte mengeluarkan sebuah gulungan emas dan membukanya, kemudian patriark sekte meneteskan 1 tetes darah miliknya seketika muncul sebuah portal dimensi yang sangat besar. Para murid dari sekte tersembunyi itu satu persatu mulai memasuki portal dimensi yang baru saja muncul. 10 menit kemudian murid terakhir dari sekte tersembunyi itu pun masuk dan suasana sekte pun menjadi sunyi. 40 tahun aku membangun sekte di sini atas permintaan leluhur, sekarang aku harus meninggalkannya. Hei bocah yang memanggil petir Asura, kuharap kita dapat bertemu di masa depan di alam dewa. Batin patriark sekte. Setelah itu patriark sekte pun ikut memasuki portal dimensi dan kemudian portal itu pun menghilang. Gunung Jilong. Kai yang kini telah menerima kesengsaraan ilahi memiliki aura yang sama sekali berbeda. Bajunya telah hangus menjadi debu akibat petir yang menyambar dirinya. Dataran yang merupakan tempat dirinya berpijak kini telah berubah menjadi sebuah kawah yang luasnya hampir menghancurkan 3/4 dari Gunung Jilong. Saat ini tubuh kaisar petir miliknya masih aktif yang membuat rambut mata dan juga bentuk otot tubuhnya berubah drastis. Tubuh ini sangat hebat, bahkan petir yang mematikan seperti tadi dapatlah tahan walaupun aku juga menelan beberapa pil penangkal petir. Kai kemudian memulihkan fisik tubuhnya seperti semula,
Tinggi badannya memendek 10 cm, juga warna rambut dan bola matanya kembali menjadi warna hitam. "Yier, kau boleh keluar sekarang," ucapnya. Wus. Hembusan angin yang cukup kencang terjadi dan muncul sebuah gadis cantik yang tampil feminin di depan mata Kai. "Ah, GG, sebaiknya kau pakai baju terlebih dahulu." Setelah keluar dari dunia jiwa, Yi langsung disuguhkan pemandangan Kai yang tidak memakai baju. Maaf. Apakah kau malu, Yier? Bukankah kita telah resmi menjadi kekasih? Kau akan sering melihat ini di masa depan. Kai, GG kamu." Setelah itu Kai mengambil sebuah pakaian ganti di dalam cincin ruang miliknya. GG, kau tadi sangat luar biasa. Kesengsaraan ilahi yang tadi GG alami tadi merupakan kesengsaraan ilahi yang belum pernah muncul selama 100 juta tahun loh, ucap Yi sambil bertingkah imut. "Haha, tentu saja, GG-mu ini harus menjadi orang kuat, jika tidak maka aku tidak mungkin dapat melindungimu di masa depan, hahaha," ucap Kai sambil tertawa lepas. "Oh, ya, aku dari dulu selalu penasaran. Saat kau berada di dunia jiwa, siapakah suara sistem yang muncul saat itu? Atau, jadi, sebenarnya itu adikku GG," jawab Yi sambil tersenyum canggung. "Apa? Adikmu? Bagaimana bisa?" ucap Kai sambil memasang ekspresi terkejut. "Apakah dia cantik?" Plak. Suara tamparan yang cukup keras dapat didengar. "Kai, GG. Aku sudah menjadi kekasihmu tapi dirimu masih menginginkan adikku. GG, kau terlalu serakah," jawab Yi sambil menggembungkan pipi mungilnya. Maaf, aku tadi hanya sedang bercanda, hehe," balas Kai tanpa rasa bersalah sedikitpun. Yi tidak memperdulikan Kai dan langsung menghilang memasuki dunia jiwa. Hais, wanita memang sulit untuk diajak bercanda. Kai kemudian terbang dan melihat pemandangan yang berat di bawahnya. Karena ia yang membuat Gunung Jilong menjadi seperti ini, ia juga harus bertanggung jawab. Kai membuat sebuah arai pengumpul Ki tingkat 6 yang mengitari seisi Gunung Jilong. "Maaf kawan, kau jadi seperti ini karena salahku. Jadi aku akan bertanggung jawab." Setelah arai pengumpul Ki tingkat 6 berhasil dibuat, kawah yang berada di gunung itu perlahan-lahan kembali semula. Kai juga menanam berbagai herbal langka di sana dan juga mengambil sebuah telur yang cukup besar dari inventorinya. "Oh, bukankah ini telur yang kudapat ketika selesai membunuh Patriark Sekte Baotu? Pertama kali kulihat telur ini mengeluarkan aura langit dan bumi. Jadi kupikir telur ini mungkin sebuah telur dati binatang iblis atau mungkin binatang legenda." Kai kemudian mengeluarkan sedikit ki murni dari dalam tubuhnya untuk membuat telur di tangannya menetas. 1 jam berlalu, tapi belum ada tanda-tanda telur itu akan menetas. 2 jam, 3 jam, karena Kai memiliki tubuh to, asupan ki di dalam tubuhnya tidak pernah habis. Akhirnya setelah 6 jam menyalurkan ki murni tanpa henti, telur besar itu perlahan retak dan akhirnya menetas. Cip, muncul sebuah binatang kecil lucu dari dalam telur raksasa itu. "Tidak mungkin kan? Ini, anak ayam. Tidak kek." Petik 2. "Aku menunggu selama 6 jam hanya untuk seekor anak ayam, apa kau bercanda? Sial, ini sungguh tidak adil. Setidaknya aku ingin seorang binatang yang keren seperti harimau putih, naga, atau lain sebagainya. Tapi kenapa harus anak ayam?" Cip, sudahlah. Anak ayam ini lucu juga ternyata, mungkin Yier akan menyukainya. Lagi pula tadi aku juga membuatnya marah, mungkin ini dapat dianggap sebagai hadiah dariku. Bab 47. Setelah Kai telah menerima kesengsaraan ilahi, lah kembali sebentar ke istana kaisar yang untuk menemui murid-muridnya dan memberi mereka arahan dalam berkultivasi. Kai juga menanamkan sebuah budidaya kultivasi pada setiap muridnya, tak lupa juga Kai memberi mereka pil, senjata dan juga teknik tingkat tinggi. Setelah itu Kai pun pergi dari Kekaisaran Elang Api menuju Lautan Darah.
Kai telah memberitahu Kaisar Yang bahwa dirinya akan pergi selama 4 bulan tapi tak mengatakan kemana ia akan pergi. Lautan darah. Menaikkan kultivasiku di sini memang efektif, banyak sekali binatang buas tingkat tinggi berada di sini tapi apa-apaan jumlah XP yang tidak masuk akal ini. Untuk naik 1 tingkatan saja butuh 15 miliar. Gerutu Kai sambil mengeluh. Ding. Sistem mendeteksi adanya aura dari berbagai binatang buas yang berkumpul di satu titik. 100 km ke utara Tuan akan menemukan tempat berkumpulnya para binatang itu. Berapa banyak? Dari analisis yang sistem dapatkan, ada sekitar 1 juta binatang iblis di sana. 1 juta. Baiklah, tapi sebelum itu sebaiknya aku meminta maaf dulu pada Yi. Kai kemudian memasuki dunia jiwa dan mulai mencari keberadaan Yi, Yaoer. Apa kau tahu di mana Yi berada? Ucap Kai sembari melambai-lambaikan tangannya. Aku belum melihat Nona Yi dari kemarin. Bukankah kemarin dia baru saja ke sini? Sudahlah sebaiknya aku segera mencarinya. Setelah mengucapkan terima kasih pada Bibi Yao, Kai segera terbang menelusuri dunia jiwa miliknya. Hampir seluruh dunia jiwa telah Kai telusuri tapi tak menemukan satupun jejak yang Yi tinggalkan. Kai merasa semakin khawatir kemudian mulai memanggil Yi menggunakan telepati tapi naas tak ada jawaban dari panggilannya. Di mana gadis kecil itu berada sebenarnya, membuatku khawatir saja. Gumam Kai sambil memperlihatkan wajah bersalahnya. Hehehe, Kai GG sangat imut. Padahal selama ini Yi berada di sampingnya tapi GG tak menyadarinya. Ya sudah, karena Yi tidak ada di sini mungkin dia bersembunyi di suatu tempat yang sangat sulit kutemukan. Gumamnya. Kai kemudian keluar dari dunia jiwa dan dengan cepat terbang menuju titik bertemunya para binatang yang sistemnya maksud. Karena Kai saat ini telah berada di Saint Realm menempuh jarak 100 km hanya masalah kecil baginya. Tak sampai 10 menit Kai telah sampai di tempat yang sistemnya maksudkan. Itu adalah sebuah pulau kecil yang dipenuhi dengan berbagai macam rawa serta tanaman aneh tumbuh di sana, serta banyak sekali pohon besar yang tumbuh di sana. Karena cahaya matahari tak dapat menebus tebalnya hutan itu menjadikannya sangat gelap seperti saat malam hari. Kai tanpa basa-basi lagi mulai memasuki pulau itulah mengaktifkan mata elang juga kesadaran spiritual. Sesaat setelah Kai memasuki hutan itu, langsung menyadari ada sebuah keanehan dari pulau misterius itu, aura ini. Kenapa aku merasakan adanya fluktuasi jiwa yang membuat darah miliknya berapi-api? Kai mengedarkan kesadaran spiritualnya untuk mencari sumber fluktuasi jiwa yang ia rasakan tadi dan ternyata fluktuasi jiwa itu berasal dari sisi terdalam hutan. Kai menggunakan skill teleportnya untuk dapat langsung berpindah tempat ke sisi terdalam hutan. Sisi terdalam hutan. Tuan tua, bawahanku mendeteksi adanya seorang manusia yang memasuki hutan ini. Ujarnya. Manusia. Mustahil. Bagaimana manusia rendahan itu bisa melewati lautan darah? Bahkan leluhur Kaisar Benua Tengah saja tidak memiliki nyali untuk datang ke sini. Jawab binatang itu. Kai yang saat ini sedang bersembunyi di balik pohon itu menjadi terkejut ketika melihat sosok burung phoenix yang berada tepat di depannya. Jadi ini alasannya kenapa fluktuasi jiwa yang kurasakan sangat familiar dengan tubuhku. Tak pernah kusangka di alam rendah ini ada sesosok binatang kuno sepertinya. Dengan kekuatanku saat ini mustahil bagiku untuk mengalahkannya, juga darah Phoenix. Dalam diriku juga belum sepenuhnya bangkit, lebih baik aku tak mencari masalah dengannya dulu. Kai menggunakan teknik teleportnya dan pergi menjauh dari pulau misterius itu. Dan akhirnya kembali melajukan aktivitas hariannya, yaitu berburu binatang buas. Benua Tengah. Di sebuah istana yang sangat megah dan mewah, terlihat seorang pria paruh baya yang sedang menunduk hormat kepada pria sepuh di depannya. Ayah.
Cener sebentar lagi akan menerobos ke ranah pendekar kaisar, apa ayah tidak ingin melihatnya? Ucap pria paruh-baya itu yang tak lain adalah kaisar benua tengah. Cucuku, sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Bagus. Bagus, keturunanku haruslah seorang jenius, cepat bawa dia menemuiku. Pria sepuh ketika mendengar kabar bahwa cucunya akan segera menerobos langsung menghentikan latihannya. 25 tahun dan hampir menerobos ke ranah pendekar kaisar. Bewahaha, di masa depan seluruh dunia akan tunduk kepadanya. Gumam pria sepuh itu dengan mata menyala-nyala. Selang 10 menit kemudian muncul seorang pria paruh-baya bersama dengan seorang pemuda tampan berdiri di sampingnya. Cener, berilah hormat pada kakekmu, ucapnya. Tian Chen kemudian menatap pria sepuh di depannya dan mulai menundukkan kepalanya memberi hormat. Tian Chen memberi hormat pada kakek, ucapnya sambil menelungkupkan kedua tangan. Dilihat dari aura yang kau miliki, memang benar yang dikatakan ayahmu. Bewahaha, akhirnya kekaisaran ini melahirkan seorang jenius tiada taraf. Cener, ingatlah pesan yang akan kakek sampaikan. Pria sepuh itu menghela nafas sebentar kemudian lanjut berkata, jika kau ingin menjadi orang hebat di masa depan, jangan pernah menundukkan wajahmu pada siapapun kecuali orang tuamu dan para leluhurmu. Pria sepuh itu juga memberi Tian Chen beberapa nasihat agar dapat menerobos ranah kultivasinya dengan mudah, serta memberinya sebuah hadiah berupa pedang panjang berwarna putih yang sangat cantik. Li, ini senjata tingkat bumi. Terima kasih kakek. Tian Chen berjanji tidak akan pernah membuat kakek kecewa. Ucap Tian Chen sambil tersenyum senang. Kalian berdua boleh keluar, aku akan melanjutkan latihanku. Titahnya. Kembali ke MC. Lautan darah yang memiliki berjuta-juta binatang buas yang sangat berbahaya membuat suasana dan aura yang mencengkam. Terlihat seorang pemuda yang terbang di atas langit sambil membunuh puluhan ribu binatang iblis yang menyerangnya. Akhirnya dirinya pun berhasil menghabisi para binatang buas itu dalam kurun waktu 1 minggu. Tuan berhasil membunuh 50.000 binatang iblis tingkat rendah, mendapatkan 5 miliar poin sistem, mendapatkan 50 miliar poin pengalaman. Kultivasiku memang tinggi, tapi aku sama sekali tidak memiliki keterampilan serangan area. Sungguh sial, aku harus menghabisi para binatang buas itu satu persatu. Gerutu Kai kesal. Oh, ya, selama seminggu ini aku belum pernah melihat Yi sama sekali, apa jangan-jangan Lam masih marah padaku? Saat mulutnya mengucapkan kata Yi, ada sedikit kerinduan terlihat di wajahnya. Yi, aku tahu kau bisa mendengarku. Aku sungguh menyesal saat itu, kumohon maafkanlah diriku. Yi yang berada di belakangnya selama ini tak dapat menahan tawa yang akhirnya tertawa lepas. Hahaha, hahaha. Kai Gege, saat melihat wajahmu itu membuatku selalu ingin tertawa. Kau tahu dari awal aku memang tidak marah padamu, aku hanya ingin sedikit mengerjainya itu saja. Ujar Yi sambil mengusap air matanya karena tertawa terlalu berlebihan. Mendengar suara di belakangnya membuat Kai sedikit bahagia, tapi setelah selesai mendengar semua yang Yi ucapkan, Kai mengerutkan kening. Jadi selama ini kamu mengerjaiku? Kai mencubit telinga Yi tapi tidak terlalu keras kemudian memeluknya. Kumohon jangan ulangi itu lagi. Apa kau tahu bagaimana khawatirnya diriku ini? Jika kau tak menyukaiku ketika aku memiliki wanita lain, maka aku akan langsung segera memutuskan hubunganku dengannya. Ucap Kai sambil memeluk Yi erat. Dipeluk erat oleh Kai membuat Yi merasa bahagia, tapi lah juga segera menyadari apa kesalahannya. Maaf Kai Gege. Aku tidak akan mengulanginya lagi, maafkan, aku telah membuat Kai Gege menjadi khawatir. Yi kemudian membalas memeluk Kai dengan erat, saat keduanya akan segera berciuman, muncul seekor burung yang ingin menyerang mereka berdua. Plak. Suara keras tamparan membuat kepala burung itu hancur tak bersisa. Cih, ganggu saja,
Apa kau tak melihat kami mau berciuman? Ucap Kai kesal. Sekarang kita bisa melanjutkannya. Belum selesai berkata, Yi menempelkan jari telunjuknya di mulut Zukai. Hehe, lain kali saja GG, dan juga aku tidak marah jika GG mempunyai wanita lain selain diriku. Tapi aku ingin menjadi yang pertama untuk Kai GG. Ucap Yi dengan wajah malu-malu ditambah dengan rona merah di seluruh wajahnya. Dek, kawai, apa-apaan modemu itu? Membuat hatiku berdegup kencang. Di tengah khayalannya itu, tanpa Kai sadari Yi mendekatkan mulut mungilnya ke pipi Kai kemudian menciumnya. Hari ini itu saja oke. Ucap Yi setelah itu dirinya menghilang dari hadapan Kai. Bab 48. Lautan Darah. Ling Zukai terus-menerus membunuh binatang buas selama setengah tahun, entah itu binatang buas tipe udara atau bahkan binatang buas yang hidup di laut, semua dihabisinya. Kepekatan aura, otot serta darah miliknya telah disusun ulang ketika dirinya telah menembus Dao Realm 1 minggu yang lalu. Kini di Lautan Darah hanya memiliki beberapa populasi binatang buas, karena hampir semuanya telah Kai bunuh. Status, Ding. Status, nama, Ling Zukai, Xian. Umur, 18 tahun. Ras, human. Titel, seorang yang bereinkarnasi. Kaisar Bintang. Kultivasi, Dao Realm Tier 6, 124/100 miliar plus. Job, Alkemis Grandmaster, menengah. Master Arai, Suci Puncak. Skill, Teknik Pedang Langit, 100%. Langkah Angin, 100%. Teknik Pedang Pemusnah, 100%. Teleportasi kuno kurang dari sama dengan lebih besar dari bisa berevolusi. Api Neraka kuno. Tinju Kaisar, 100%. Tousan Sword Spirit, 100%. Budidaya, Teknik Pelahap Bintang Bumi 1/99. Teknik Pernafasan kuno. Heaven Flame Body kuno. Senjata, Pedang Merah Darah Langit. Pedang Thunderbird Ilahi. Zirah Naga kuno. Pedang Kaisar Bintang Langit 1/20. Tubuh Naga 7%. Tubuh Dewa Kematian 1%. Tubuh Kaisar Petir 10%. Tubuh Roh. Tubuh Elemen. Poin Sistem, 100 miliar. Poin Keterampilan, 50 juta. Kekayaan, unlimited. Lebih besar dari shop. Lebih besar dari inventory. Lebih besar dari gacha sistem. Lebih besar dari sistem versi 1.5. Aku memiliki 30 tiket gacha di inventory. Apa sebaiknya ku gunakan sekarang saja? Kai mengklik sebuah menu gacha sistem pada layar hologram di depannya dan seketika seluruh tubuhnya dipindahkan ke sebuah dimensi kosong tanpa satupun tanda kehidupan. Di depan Kai kini terpampang jelas sebuah layar besar, jadi ini gacha sistem. Pertama-tama mari kita coba dengan satu tiket terlebih dulu. Kai kemudian mengklik tombol mulai di depannya dan seketika itu muncul sebuah roda besar yang berputar dengan sangat cepat. Berhenti. Seketika roda besar itu berhenti dan memunculkan sebuah tulisan di layar. Maaf, Tuan belum beruntung. Biasa, gacha pertama memang selalu ampas, putar terus hahaha. Kai terus-menerus memutar gacha sistem di depannya hingga dirinya menghabiskan 15 tiket dan belum mendapatkan satupun hadiah. Maaf, Tuan belum beruntung. Petik 2. Kai terdiam. Aku tidak percaya diriku yang hebat ini tidak mendapatkan satupun hadiah. Putar terus gacanya. Di putaran ke-20, Kai mendapatkan sebuah tongkat kayu penyiksa. Di putaran ke-23, Kai mendapatkan sebuah teknik tingkat kuno. Saat putaran ke-25 sedang berlangsung, Kai menutup matanya sambil terus memohon agar mendapat sebuah teknik hebat atau sebuah artefak yang berharga. Ding! Selamat Tuan mendapatkan sebuah buku, Dao of Dragon, yang memiliki presentase berhasil hanya 10%.
Seketika itu muncul sebuah buku yang cukup usang dengan simbol kepala naga berwarna emas di sampul bukunya. Yer, pelajari ini. Kai Gege tidak bisa mempelajari sebuah hukum Dao hanya dengan poin keterampilan. Gege harus memahaminya dengan persepsi Gege sendiri, jelas Yi dalam dunia jiwa. Yah, ini sudah kuduga. Kai memasuki dunia jiwa agar dapat fokus untuk mempelajari Dao of Dragon dengan tenang. Selembar demi selembar Kai terus-menerus membalik buku usang yang tidak cukup tebal tersebut. Seminggu berlalu tapi Kai terlihat masih belum memahami kitab itu. Kai tidak menyerah dan terus melanjutkan kitab itu hingga sebulan telah berlalu. Di bawah pohon mangga yang berada di dalam dunia jiwa milik Kai, terlihat Kai yang tengah duduk dengan tenang sambil menutup matanya. Tubuhnya dipenuhi dengan sampah dedaunan dan rambut hitamnya yang terurai tertiup angin. Kai perlahan membuka kedua matanya dan seketika muncul sebuah tekanan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Hanya dari tekanan itu saja mampu membunuh seorang Saint dalam sekejap. Hukum Dao ini mengacu pada kekerasan tulang, generasi, peningkatan fisik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelatihan fisik. Tapi ada suatu rahasia yang menjadikan hukum ini sangat berbahaya. Perubahan wujud. Tidak hanya meningkatkan kekuatan fisikku sebanyak 50 kali lipat, aku bahkan dapat mengeluarkan api naga. Kai juga dapat memanggil sebuah naga kuno dengan hukum ini. Kai terus-menerus memuji hukum Dao yang baru saja ia pelajari. Meskipun ini hanya versi rendah dari teknik yang asli tapi sudah cukup untuk membuat seluruh dunia berperang hanya untuk memperebutkannya. Selesai mempelajari Dao of Dragon, Kai mengeluarkan jutaan bongkahan batu dari dalam cincin ruangnya. Kai kembali duduk dengan posisi bersila, mulai menyerap jutaan batu jiwa yang ada sekaligus. Karena terlalu banyak batu jiwa yang ada terlalu lama untuk menyerap esensi dari batu jiwa hanya dengan daya serap teknik pelahap bintang miliknya yang hanya berada di tingkat bumi. Kai memutuskan untuk bertanya pada Yi apa yang harus ia lakukan untuk menaikkan teknik pelahap bintang. Yer, apakah ada cara untuk menaikkan teknik pelahap bintang ini? Untuk meningkatkan budidaya ini Tuan memerlukan sebuah batu bintang, satu batu bintang sama dengan 1/99. Tuan memerlukan 99 batu untuk dapat meningkatkan teknik pelahap bintang milik Tuan menjadi tingkat langit. Bagaimana kau bisa mendapatkan batu bintang ini? Di toko sistem masih belum menyediakan batu bintang. Tuan dapat mencarinya di tempat yang dipenuhi energi yin atau tempat yang memiliki kepadatan energi yang sangat tinggi. Aku akan mengesampingkan batu bintang itu terlebih dulu. Sudah saatnya aku kembali. Aku terlalu lama pergi, aku ingin melihat sejauh mana perkembangan dari para muridku itu. Kai meninggalkan dunia jiwa dan langsung berteleport istana Kaisar yang sekarang Kai tidak lagi mengalami sakit kepala ketika menggunakan teknik teleportnya. Hanya membutuhkan sepersekian detik untuk Kai sampai di aula taman istana. Ketika dirinya melihat-lihat, Kai menyadari bahwa Kekaisaran Elang Api telah mengalami perubahan yang sangat besar. Aku hanya pergi selama 7 bulan tapi apa-apaan perubahan ini. Kai kemudian berjalan santai sambil memakan sebuah sate ayam yang dibelinya di pasar tadi. Selang 10 menit berlalu Kai akhirnya sampai di depan pintu gerbang istana. Tapi ketika dirinya hendak masuk ke dalam istana dirinya dihadang oleh penjaga gerbang. Nak, siapa dirimu? Ini bukan tempat untukmu bermain. Ucap penjaga itu memperingati. Sial, aku lupa. Kai mengambil sebuah token emas dari dala, sakunya kemudian menyerahkannya pada penjaga gerbang. Penjaga gerbang itu langsung menyadari token emas yang Kai keluarkan, dirinya tersentak kaget kemudian membungkuk hormat dan membiarkan Kai memasuki istana. Istana Elang Api juga telah mengalami perubahan besar-besaran. Luas istana Elang Api kini telah bertambah 5 kali lipat. Banyak bangunan di dalam istana memiliki sebuah arai pengumpul Ki tingkat 3,
Walaupun arai pengumpul Ki tingkat 3 tidak bisa dibandingkan dengan arai yang Kai buat, tapi arai pengumpul Ki tingkat 3 masih sangat langka di dunia kultivator. Parang yang bisa membuatnya hanya bisa dihitung jari. Kai melangkah dengan tenangnya memasuki aula istana. Di dalam aula terlihat kaisar yang dengan para penasihat dan jenderalnya sedang berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Yang mulia, kekuatan kita telah meningkat pesat selama 7 bulan ini. Kini benua kita telah menempati peringkat 3 dari kelima benua. Para kultivator dari benua tengah saat ini menganggap kita sebagai sebuah ancaman. Bahkan Kaisar Benua Tengah telah mengeluarkan sebuah perintah yang mengharuskan kita tunduk di bawah kekuasaannya. Saat ini kekuatan kita masih belum cukup untuk mengalahkan Benua Tengah. Bagaimana kita akan menghadapi situasi ini yang mulia? Lanjutnya, jika Kaisar Benua Tengah benar-benar ingin membuat kekaisaran kita tunduk di bawah perintahnya, hanya satu jalan yang harus kita pilih, yaitu bertarung. Jawab Kaisar yang tanpa menurunkan sedikit pun kewibawaannya. Tapi itu sama saja dengan bunuh diri yang mulia. Kudengar bahwa Pangeran Mahkota dari Kekaisaran Enam Cahaya telah menembus ranah pendekar Kaisar setengah tahun lalu. Apa katamu? Putra Mahkota Kekaisaran Enam Cahaya telah menembus ranah pendekar Kaisar. Bukankah dia masih berumur 25 tahun? Sekarang Kekaisaran Enam Cahaya melahirkan seorang jenius baru yang tiada taraf. Ucap Jenderal Istana tersentak kaget. Puff, hahaha, jenius tiada taraf. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Yang Emperor yang dari tadi diam kini tertawa lepas tanpa memperdulikan tatapan kosong semua orang. Hei, apa kau tahu apa yang terjadi pada Yang Mulia? Aku tidak pernah melihat Yang Mulia menunjukkan sikap seperti ini sebelumnya, bisik salah satu petinggi istana. Entahlah, aku juga baru pertama kali melihat Yang Mulia bersikap seperti ini. Di bawah tatapan penasaran semua orang, Kaisar yang menghentikan tawanya dan mulai menatap balik semuanya dengan wajah serius. Kalian terlalu melebih-lebihkan putra mahkota Aneng itu. Kalian semua masihlah seorang katak di dalam sumur, tidak tahu betapa luasnya dunia ini dan banyak orang-orang yang lebih hebat di luar sana. Jawab Kaisar Yang. Semua petinggi istana merenung, mereka tidak tahu bahwa selama ini mereka hanyalah seorang katak di dalam sumur. Mereka semua menatap Kaisar Yang sambil menunjukkan rasa hormat di dalamnya. Hahaha, memang tidak salah aku memilihmu. Suara ini, jangan-jangan, Yang Mulia Kai. Kaisar Yang pun turun dari tahtanya dan membungkuk hormat pada Kai diikuti oleh para petinggi istana. Tidak usah terlalu sopan, dengar ini, aku telah mengubah pikiranku. Mulai saat ini sebarkanlah namaku sebagai Kaisar dari benua ini, juga deklarasikan perang pada semua benua untuk tunduk di bawah perintah dari benua ini. Mulai hari ini dan seterusnya Kekaisaran Elang Api akan menjadi kekaisaran terbesar di seluruh dunia. Siapapun yang tidak mau tunduk bunuh. Ucapan Kai membuat darah semua orang mendidih. Mereka sangat bersemangat menantikan apa yang akan Kai lakukan selanjutnya. Yang Jihui, kau fokus saja berkultivasi untuk saat ini. Aku yang akan mengambil alih kepemimpinan dari benua barat mulai saat ini. Dengar. Ini perintah pertamaku. Undang para raja, keluarga besar, pemimpin sekte di seluruh benua barat untuk datang ke istana ini. Aku ingin membahas beberapa hal dengan mereka. Selesai memerintahkan para petinggi istana, Kai kemudian menghilang dan muncul di sebuah lapangan yang sangat besar. Terlihat ratusan remaja sedang berlatih di sana. Kalian semua, bagaimana kabar kalian? Bab 49. Lapangan istana. Teman-teman lihat, bukankah itu guru? Ucap salah satu wanita di sana sambil menunjuk tempat Kai berada. Para remaja itu seketika langsung mengarahkan pandangan mereka ke arah yang ditunjuk wanita tadi dan menemukan seorang pemuda tampan sedang melambaikan tangan kepada mereka. Yo, bagaimana kabar kalian? Kami semua baik-baik saja guru. Apa yang guru lakukan selama 7 bulan ini?
Itu. Sudah siang sekarang, sebaiknya kalian segera makan untuk mengisi energi kalian. Ucap Kai seakan-akan ingin menutupi alasannya. Para murid Kai pun dengan cepat langsung ke dapur istana untuk makan siang. Selang 10 menit akhirnya mereka pun selesai makan dan segera kembali ke lapangan istana. Karena kalian semua telah mencapai ranah pendekar raja, hari ini akan kuajarkan apa yang dimaksud dengan perwujudan Ki. Xian mengangkat tangannya, kemudian muncul sebuah pedang tipis berwarna biru yang merupakan perwujudan dari sebuah Ki. Hoa, keren sekali. Guru ajarkan padaku teknik ini. Ucap salah satu murid Kai dengan mata berapi-api. Kai hanya menganggukkan kepalanya dan mulai mengajari para muridnya apa itu yang dimaksud dengan perwujudan Ki dan bagaimana cara menggunakannya. Perwujudan Ki merupakan teknik yang sudah umum di mata kultivator dunia, tapi hanya segelintir orang saja yang dapat memaksimalkan teknik perwujudan Ki. Jika seorang kultivator dapat menguasai teknik perwujudan Ki hingga tingkat maksimal, dapat dipastikan bahwa orang itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada seseorang di ranah yang sama. Untuk dasarnya seseorang harus menyalurkan energi Ki dari pusat dantian dan terus mengalirkannya melalui meridian di seluruh tubuh untuk memperkuat fisik dan energi murni di dalam tubuh. Jika seseorang telah menguasai dasarnya, mereka dapat mengembangkan perwujudan Ki untuk melapisi seluruh tubuh agar dapat memperkuat teknik yang dikeluarkan dan juga meningkatkan fisik pengguna. Itu dinamakan perwujudan Ki tingkat 2. Untuk dapat mengeluarkan teknik perwujudan Ki tingkat 3, kultivator tersebut harus secara terus-menerus melapisi dirinya dengan Ki dan harus dilakukan minimal 5 kali sehari. Jika sudah terbiasa dengan itu, maka orang tersebut dapat dengan bebas mengontrol Ki dari dalam tubuhnya dan menjadikannya senjata mematikan atau sesuatu yang dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Perwujudan Ki dapat ditingkatkan hingga maksimal tingkat 6. Tapi Kai saat ini hanya mengajarkan para muridnya teknik perwujudan Ki tingkat 3. Setelah menerima teknik yang Kai berikan, para remaja itulah berlatih dengan sangat giat dan hanya dalam waktu 3 hari mereka telah menguasai perwujudan Ki tingkat 3 hingga sempurna. Sungguh luar biasa, hanya butuh waktu 3 hari saja kalian telah berhasil menguasai perwujudan Ki tingkat 3 hingga sempurna. Ucap Kai memuji para muridnya. Ini semua berkat arahan yang guru berikan. Jawab mereka serentak sambil membungkukkan badan memberi hormat. Untuk hari ini itu saja, kalian bisa lanjut berkultivasi. Ketika Kai hendak meninggalkan lapangan istana, muncul salah satu penjaga pintu aula dengan wajah serius sambil mengeluarkan keringat dingin, berlari padanya. Yang mulia, panggil penjaga itu memanggil Kai dengan hormat. Katakan, ada masalah apa kau mencariku? Penjaga pintu itu mengatur nafasnya akibat kelelahan berlari. Selang 10 detik penjaga pintu itu mulai berbicara. Yang mulia, benua utara dan benua selatan dengan sukarela tunduk di bawah kekuasaan kita, sedangkan benua timur menolaknya, bahkan menantang kita untuk berperang melawan mereka. Jelas penjaga itu terus terang. Kirimkan pasukan udara yang berisikan pasukan elit istana untuk memperingatkan benua utara terakhir kalinya, tapi jika mereka masih menolak, hancurkan saja kekaisaran api, tapi jangan sampai membunuh satupun penduduk di sana. Jika ada salah seorang dari kalian yang membunuhnya, maka aku sendiri yang akan membunuhnya. Tegas Kai dengan penuh percaya diri. Untuk kapal perang nanti akan kusiapkan. Cepat beritahu mereka untuk berkumpul di lapangan istana besok pagi. Setelah memberi hormat pada Kai, penjaga itu pun langsung bergegas menuju istana dan langsung memberitahu para prajurit istana perintah yang Kai berikan. 5 bulan lagi bencana itu akan datang, setidaknya aku harus menaikkan tingkat kultivasi para muridku hingga mencapai ranah pendekar suci, jadi mereka akan memberikan bantuan yang cukup untukku. Menaklukkan kelima benua juga menjadi rencana tambahan untukku untuk menghadapi bencana itu. Yah, meskipun hanya untuk berjaga-jaga saja, gumamnya. Tanpa disadari tubuh Kai perlahan memudar dan menghilang seketika.
Benua Tengah. Di sebuah istana yang menjadi pusat dari Kekaisaran Enam Cahaya, istana itu terlihat sangat mewah dengan batu cahaya menghiasi seluruh tembok istana. Kini di ruang tahta istana terlihat Kaisar Huo yang merupakan Kaisar Benua Tengah sedang duduk membaca sepucuk surat dengan kerutan terlihat di dahinya. Selesai membaca, Kaisar Huo dengan ekspresi kemarahan mulai meremas surat itu dan kemudian membakarnya. Beraninya benua barat memulai deklarasi perang terhadap benua kita. Aku telah memberinya kesempatan untuk tunduk di bawah kekuasaanku, tapi apa balasan yang mereka kirim? Ingin kekaisaranku tunduk kepadanya, mimpi. Tian Huo yang tidak bisa mengendalikan emosinya mulai menghancurkan perabotan yang berada di dalam ruangan itu. Cepat kumpulkan seluruh pasukan kita. 1 minggu dari sekarang kita akan berangkat ke benua tengah untuk menjadikan kekaisaran elang api itu rata dengan tanah. Mereka menjadi sombong hanya karena kekuatan mereka telah meningkat drastis selama setengah tahun ini. Mari kita tunjukkan apa itu kekuatan yang sebenarnya. Titah Kaisar Huo sambil terus-menerus mengeluarkan aura kebencian dari tubuhnya. Baik yang mulia. *****. Kekaisaran elang api. Di aula istana, Kai sedang duduk di kursi tahta sambil menatap para orang yang kemarin La undang. Hormat kami pada Yang Mulia, ucap mereka secara serempak. Baiklah, apa semuanya telah datang? Iya Yang Mulia, para patriark, pemimpin keluarga, juga para raja telah berkumpul sekarang. Jawab penasihat Kaisar. Kai hanya mengangguk tak menjawablah, kembali menatap para pria dan wanita yang merupakan orang besar di benua barat. Not, orang besar maksudnya itu, orang yang mempunyai kedudukan tinggi di benua barat. Yang Mulia, saya Zhao Chen, Patriark Sekte Pelangi, meminta izin bertanya pada Yang Mulia. Ucap salah seorang pria sambil membungkuk hormat kepada Kai. Silakan. Jadi, apakah alasan Yang Mulia memanggil kami semua untuk berkumpul di sini? Tidak begitu penting, hanya saja 7 hari lagi Kekaisaran Enam Cahaya akan menyerang benua barat. Jawab Kai seolah-olah tidak memperdulikan serangan yang akan dilakukan oleh benua tengah. Dek, jantung semua orang berdetak kencang. Siapa yang tidak tahu benua barat yang merupakan teror yang mereka berikan 10 tahun yang lalu masih membekas di hati para kultivator dunia. BB, bagaimana Yang Mulia tahu bahwa Kekaisaran Enam Cahaya akan menyerang benua barat 7 hari lagi? Ucap seorang wanita yang merupakan salah satu kepala keluarga bangsawan di benua barat. Kai hanya tersenyum kecil, ia menatap wanita itu dan berkata, mudah saja. 3 hari lalu aku telah mengirim deklarasi perang pada keempat benua, benua tengah tidak terkecuali. Bagaimana mungkin benua tengah yang merupakan benua terkuat akan tunduk kepada kita? Kaisar idiot itu pasti langsung mengirimkan pasukannya untuk menyerang kekaisaran kita, karena jarak antara benua barat dan benua tengah mencapai jutaan mil. Kaisar idiot itu pasti menggunakan sebuah kapal perang untuk membawa pasukannya ke sini. Menghela nafas sebentar, Kai lanjut menjelaskan. Dari hasil analisisku, kapal perang tercepat milik benua tengah mungkin memiliki kecepatan 2 kali lipat dari kapal perang biasa, jadi hanya butuh 1 minggu untuk mereka sampai di sini. Mungkin sekarang mereka sedang dalam perjalanan. Para raja, patriark, juga kepala keluarga bangsawan menjadi ternganga atas apa yang telah Kai jelaskan. Dan juga bukan hanya itu alasan aku memanggil kalian. Kai melemparkan cincin ruangnya ke udara dan mulai muncul jutaan senjata tingkat bumi, ratusan ribu senjata tingkat langit, ribuan senjata tingkat kuno, pil kultivasi juga terdapat di sana, bahkan artifak yang merupakan hal yang sangat langka dapat dilihat di sana. Para tamu yang Kai undang menjadi semakin tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Mereka tahu bahwa Kai itu memiliki sebuah rahasia serta berbagai harta langka. Tapi tak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa jumlah harta langka yang dimiliki Kai mencapai jutaan. Buah. Kuserahkan urusan pembangian pada kalian, aku akan pergi terlebih dulu untuk istirahat.
Seperti biasa Kai langsung menghilang di hadapan semua orang itu. Walaupun kau telah menghilang dari aula istana, para orang besar itu masih membungkuk memberi hormat. Setelah itu akhirnya mereka mulai membagi hadiah yang Kai berikan. Bab 50. Dunia jiwa. Kai yang barusan menghilang dari tahta istana ternyata pergi ke dunia jiwa miliknya. Seperti biasa setelah menemui Bibi Yao dan anak-anak, Kai pergi ke tempat favoritnya, yaitu di bawah pohon mangga dengan angin sepoi-sepoi yang membuat tempat itu menjadi sangat nyaman. Hari ini aku lelah sekali. Seperti biasa tempat ini sangat nyaman, tapi ada satu hal yang kurang. Gumam Kai pelan. Ketika Kai yang hanyut dalam pikirannya tak menyadari Yi yang sedang berjalan menghampirinya. Yi saat ini memakai pakaian yang Kai belikan. Rambutnya yang terurai-urai membuat dirinya menjadi semakin imut. Kai GG. Apakah kamu lelah? GG bisa menggunakan paha Yi untuk beristirahat. Kai melirik ke arah sumber suara dan melihat Yi yang sedang memegang kerah bajunya yang tertiup angin. Brus. Keluar banyak sekali darah dari hidung Kai. Meskipun Kai telah menutup matanya, tapi bayangan kerah baju Yi yang kelihatan terus-menerus muncul di pikiran Kai. Kai, kau ini pria jantan, jangan sampai dirimu asteris oleh anak kecil seperti itu. Ucap Kai terus-menerus memperingati dirinya untuk dapat mengendalikan dirinya. Kai yang saat itu pikirannya sedang kacau tak saat bahwa Yi telah duduk di sampingnya. GG. GG, GG, ucap Yi yang terus-menerus memanggil Kai yang berada tepat di sampingnya. Merasa panggilannya tidak dijawab oleh Kai membuat Yi merasa kesal. Kai GG. Apa kau mau tidur di paha Yi? Teriak Yi sambil mencubit telinga Kai hingga menjadi merah. Aduh, hei itu sakit tahu, kenapa kau mencubit telingaku Yier? Ucap Kai sambil menggosok telinga miliknya yang telah menjadi merah. Salah GG sendiri, dari tadi Yi memanggilmu tapi GG tak menjawabnya. Jawab Yi sambil menggembungkan pipi kecilnya. Kai yang sadar apa yang dilakukannya tadi hanya bisa tersenyum canggung, lah menatap Yi dengan wajah menelaahnya dan mulai memikirkan alasan yang tepat. Hahaha. Sebagai permintaan maaf, bagaimana kalau GG memberikanmu sebuah lollipop? Kai membeli sebuah permen dari sistem dan memberikannya pada Yi. Yi yang saat itu melihat sebuah lollipop besar di depannya tak dapat menahan air liur yang keluar dari mulutnya. Hanya kali ini saja ya, tanpa basa-basi Yi langsung mengambil lollipop besar yang berada di tangan Kai. Setelah Yi kembali ceria, Kai kemudian menaruh kepala miliknya di atas paha Yi dan mulai menutup matanya. Ini rasanya sangat nyaman. Tanpa Kai sadari dirinya pun akhirnya tertidur di bawah pohon mangga itu. Malam pun akhirnya tiba, Kai perlahan membuka matanya. Apa yang pertama kali ia lihat adalah Yi yang sedang bersandar di pohon mangga sambil tertidur lelap. Kai merasa tidak enak untuk membangunkan Yi, jadilah duduk dan mulai mencium dahi Yi dan berkata pelan, "Terima kasih untuk hari ini, aku berjanji akan membahagiakanmu di masa depan nanti." Bisiknya. Portal dimensi terlihat di dalam dunia jiwa dan Kai pun segera memasukinya. Di pohon tempat Kai tidur, Yi tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan wajahnya yang berubah menjadi merah seperti tomat. Memalukan sekali, ucap Yi mencoba menutupi wajahnya. Bau tubuh Kai GG sangat harum. Apa yang aku pikirkan? Aku bukanlah orang mesum. Yi menggeleng-gelengkan kepalanya mencoba menghilangkan pikiran aneh di kepalanya. Kekaisaran Elang Api. Di halaman istana muncul sebuah portal dimensi. Saat portal itu telah terbuka cukup besar, Kai perlahan muncul dari dalam portal itu. Setelah tidur seharian di dunia jiwa, pikiranku sekarang telah menjadi lebih jernih. Aku baru ingat. Aku belum membuka kotak emas kecil yang kudapat ketika naik tingkat dari Half Saint menuju ke ranah Dao. Yi, buka kotak emas itu. Memuat, 25%, 50%, 75%, 100%. Ding.
Tuan mendapatkan elemen kegelapan terbuka, elemen es terbuka, segel yin dan yang, 10 batu bintang, 3 tiket gacha sistem, 100 juta poin sistem, 50.000 deat aura. Mendapatkan 100 poin karisma. Bagus sekali hadiah yang kudapat hari ini, bahkan batu bintang termasuk di dalamnya. Di dalam gelapnya malam Kai berdiri tenang tanpa bergerak satu cempun. Tiba-tiba muncul sebuah hembusan angin yang terus-menerus mengumpul di sekitar tubuh Kai, kemudian aura hitam pekat itu langsung terserap secara otomatis ke dalam tubuh Kai. Ini, deat aura. Sekarang tubuhku telah menyimpan 100.000 deat aura, jika aku keluarkan itu mungkin akan membuat sebuah benua menjadi tanah mati. Deat aura bukan hanya menyerang jiwa seseorang, itu juga akan menyerap seluruh energi di suatu tempat. Jika energi itu belum habis atau Kai tidak menarik deat aura kembali, maka energi itu akan terus tersedot hingga habis tak bersisa. Setelah selesai menyerap energi hitam itu, selang beberapa menit batu bintang yang akan Kai masukkan ke dalam inventori mulai mengeluarkan cahaya terang. Kai tidak mengetahui bagaimana batu bintang itu bisa bercahaya, tapi yang Kai yakini itu pasti ada hubungannya dengan budidaya pelahap bintang yang Kai olah. 10 baru bintang itu kemudian melayang di udara seperti lampu yang menyinari gelapnya malam hari itu. Perlahan-lahan batu bintang itu mulai terkikis sedikit demi sedikit dan berubah menjadi abu sepenuhnya. Abu berwarna emas itu kemudian langsung berkumpul di pusat dantian milik Kai sehingga membuat Kai sedikit waspada. Selang 1 menit abu berwarna emas yang dari tadi terus berputar-putar di dalam dantian milik Kai mulai menyatu dengan dantian Kai. Perasaan ini nyaman sekali, gumam Kai sambil terus menutup matanya menikmati aliran hangat yang menyebar di seluruh tubuhnya. Ding! Tuan telah mengkonsumsi 10 batu bintang. Budidaya teknik pelahap bintang milik Tuanon telah meningkat sebanyak 11/99. Hisapan teknik diperluas hingga batas maksimal 20 km. Hoa, aku hanya mengkonsumsi 10 batu bintang, tapi efeknya sangat luar biasa. Di malam hari itu para penduduk semuanya telah tidur di rumah masing-masing, jadi tidak ada yang melihat kejadian saat itu. Kai akhirnya memutuskan untuk pergi setelah mempelajari segel yin dan yang. Kai menghabiskan 10 juta poin sistem untuk mempelajari segel yin dan yang secara sempurna. Muncul sebuah ribuan pengetahuan di kepala Kai yang membuat dirinya sakit kepala. Kejadian itu terus berlangsung selama 10 menit dan setelah sakit kepala yang Kai alami reda, dirinya langsung pingsan di tempat. Keesokan paginya, Kai terbangun dan mendapati dirinya di sebuah rumah tua yang terbuat dari bambu. Kai terus melihat ke samping kanan dan kirinya hingga pandangannya tertuju pada sebuah pintu kayu yang sudah tua. Ketika dirinya hendak keluar dari tempat tidur itu, muncul seorang nenek tua beserta cucu perempuannya. "Nak, apakah kau telah sembuh?" tanya nenek tua itu sambil tersenyum ramah. Aku sudah baik kan? Terima kasih atas pertolongannya, Nek. Suatu hari nanti pasti aku akan membalasnya, ucap Kai. "Haha, tidak perlu terlalu sopan seperti itu, Nak. Kebetulan saja aku menemukanmu tergeletak di jalan kemarin." Ketika Kai melihat kembali nenek tua di depannya, Lam merasakan aura yang sangat kuat tapi disembunyikan dengan sangat baik oleh nenek itu. Nenek ini, aku tidak menyangka ranahnya telah mencapai Kaisar Dao Puncak, tapi nenek itu memiliki bekas luka yang sangat dalam hingga membuat dirinya tak bisa menerobos ke ranah Emperor. Lukanya sangat dalam bahkan mata elangku tak bisa melihatnya. Bahkan cucunya saja telah mencapai ranah nirwana. Sebenarnya siapa kedua orang ini? Karena dirinya telah ditolong oleh kedua orang itu, akhirnya Kai memutuskan untuk membantu mereka. Cepat analisis kedua orang ini, ucap Kai berbicara melalui telepati. Ding. Status. Nama, Jiuyang Lin. Ras, human. Kultivasi. Identitas. Umur. Kondisi, terluka parah. Mode, saat ini sedang menyamar palsu. Status.
Nama, Luolan. Ras, Human. Kultivasi, Kaisar Dao. Identitas, murid sekte Gunung Salju. Umur, 100 plus. Kondisi, terluka tapi tidak cukup parah. Mode, tidak menyamar, asli. Kai langsung tersentak kaget saat itu juga. Bagaimana tidak, selama ini dirinya tidak pernah salah menebak tingkat kekuatan seseorang bahkan untuk 3 tingkat di atasnya sekalipun. Bersambung.